صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fa'idil anwar wal fatihil abasar wal kasifil asrar wa rafil istar. Wassalatu ala rasulihi Muhammadin nuril anwar wa sayyidil abrar wa habibil jabar wa bashiril khafar wa nadiril qahar wa qamil kufar wal fatihil fujar wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibina takhirinal akhbar. Amma ba'd fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutuna illa wa antum muslimun. Sebelum memasuki pembahasan lebih lanjut, terlebih dahulu kita mencoba untuk merenung dengan sebuah nasihat yang disampaikan oleh Syekh Jalaluddin Rumi yang saya nukilkan dari kitab Fihi Ma Fihi, bahwa beliau menuturkan in tablughal bahri wa takna'u minhu bil khurfatil ma' aw satali wa huwa yahmilu fihil jauharu wa asya'an nafisah qimatul kathurah bihaisu yabqa hammal lil ma'i minhu bidunal qimah fa kaifa yafkharul aqlan bihadal khurfati minal ma' wa mada yaf'aluna biha. Jika seseorang telah meraih pantai sebuah samudra, hanya merasa puas dengan seteguk atau sekendil air, sementara ia melalaikan berbagai macam mutiara yang berkilau dan indah, yang sebenarnya ia dapat meraihnya dalam samudra itu. Lantas apa gunanya ia mengambil air itu? Apa bangganya melakukan tersebut bagi yang berakal? Apa yang dilakukannya dengannya? Nasihat ini mengingatkan kepada kita bahwa janganlah kita merasa puas pada satu pencapaian yang mungkin pencapaian ini belumlah sampai pada titik puncaknya. Atau janganlah kita puas dengan pemahaman atau pengetahuan, sementara masih ada pengetahuan-pengetahuan yang lain yang dapat menjadikan kita lebih arif, bijaksana, atau dapat mencapai titik di mana titik tersebut lebih baik, lebih bermanfaat, lebih sempurna, sehingga menjadikan derajat kita lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana diungkapkan pada sebuah hadis yang disabdakan oleh baginda Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
Inna minal ilmi kahayatil maknun la ya'lamuhu illal ulama'u billah fa idza nataqu bih lam yungkiruhu ila ahlul khirati billah. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyabdakan, sesungguhnya sebagian daripada ilmu itu terdapat ilmu yang disebut atau seumpama perhiasan yang sangat indah. Dan tidak ada yang mengetahui kecuali ilmu tersebut adalah ulamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat diceritakan, dibahas ilmu tersebut, mereka tidak sekali-kali mengingkari, kecuali mereka adalah orang yang bersendaguro atau lalai terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menegaskan bagi kita semua, bagi sebuah pepeling, agar kita tiada henti-hentinya untuk berpacu dengan berbagai macam wawasan ilmu pengetahuan, sehingga kita akan semakin meningkat baik di sisi intelektualnya maupun spiritualnya, sehingga apa yang menjadi tujuan untuk merengkuh kebahagiaan yang sebenarnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa diraih. Oke, selanjutnya marilah kita mencoba memasuki pembahasan bahwa sholat yang merupakan tiang agama harus kita coba pahami secara utuh. Dan pembahasan pada kali ini adalah pembahasan dari arah sofistik, di mana kita ketahui ta'rif salat bilughawi bermakna doa secara umum sebagaimana disebutkan dalam Kamus Lisanul Arab. Dan salat dalam istilah adalah ta'abudu lillahi ta'ala bil aqwali wal af'al mahsusah muftatahatin bit takbiri mukhtatamatin bitaslimi. Secara umum istilah salat adalah pengabdian kita kepada Allah, ibadah kita kepada Allah, baik ucapan, baik itu tindakan, di mana ucapan dan tindakan itu dengan aturan-aturan tertentu, bahwa ibadah yang dilakukan kita untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Dasar dari pelaksanaan salat adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innani anallaha la ilaha illa ana fa'buduni faqimis salati li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada Tuhan selain Allah. Maka sembahlah aku dan laksanakanlah salat untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau di ayat lain disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Bacalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Al-Qur'anul Karim, yang telah diwahyukan kepadamu, wahai Muhammad, dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Beberapa macam salat atau anwa'us salah yang disebutkan
oleh panjenengan dalam Syekh Muhyiddin Ibni Abdillah bin Ali Arabi dalam kitab Futuhat Makkiyahnya. Di antaranya adalah sholat fardu, sholat witir, sholat Jumat, sholat Aid, sholat khusuf, sholat istisqa, sholat istikharah, sholat jenazah. Kedelapan sholat yang menjadi macam sholat untuk diketahui ini didasarkan pada pemahaman bahwa taklifnya anggota tubuh manusia, yakni telinga, mata, lidah, tangan, perut, kemaluan, kaki, kolbu, semua tunduk terhadap perintah daripada Allah Subhanahu wa taala dan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana hal itu pula didasarkan pada pemahaman adanya zat, hayat, ilmu, kudrat, iradat, sama, basar, kalam yang merupakan sifat daripada ilahiyah yang dititipkan atau berada pada diri manusia untuk digunakan agar dengan sifat-sifat tersebut seorang manusia mampu mengabdi dengan sebaik-baiknya menuju ridho Allah Subhanahu wa taala, di samping merupakan peneguhan terhadap hubungan yang tak terpisahkan antara lahir dan batin, atau komparasi taklif syariat dengan akhlak dan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara umum gerakan sholat atau harakatus sholah itu memiliki beberapa gerakan pokok, dan gerakan-gerakan pokok ini bukanlah merupakan gerakan secara kebetulan. Gerakan ini memiliki takwil, di mana pada gerakan berdiri sebagai gerakan lurus dan yang paling sempurna dilakukan oleh manusia merupakan simbolitas eksistensi, kreasi, penciptaan ilahi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian gerakan ruku yang merupakan gerakan horizontal dan sempurna yang dilakukan oleh binatang merupakan simbolitas kasab tazali ilahi Allah Subhanahu wa taala. Dan ruku merupakan simbol ketundukan, kepasrahan, kekhusyuan yang dipengaruhi oleh asma Allah Subhanahu wa taala untuk menggapai tajalli sifat, untuk mendapatkan kesempurnaan tingkat keriduan. Ruku juga mengisyaratkan suhud, kemusnahan ciptaan yang bereksistensi di bawah manifestasi daripada Allah Subhanahu wa taala. Gerakan yang selanjutnya adalah gerakan sujud. Merupakan gerakan terbalik dan yang sempurna dilakukan oleh tumbuhan sebagai simbolitas kreasi daripada penciptaan. Sujud ini menunjukkan ketundukan dan hanya terjadi dari tajali dan syuhud sesuai dengan 7 anggota sujud sebagai perangkatnya. Semisal itu pula sifat hayat, ilmu, kudrat, iradat, sama, basyar, kalam dibatalkan pada diri manusia karena merupakan pinjaman daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga fana anil wahdah dengan bako fidatillah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian selanjutnya kita memahami gerakan sujud ini dilakukan oleh 3 komponen penting. Yang pertama, gerakan sujud oleh wajah atau tubuh manusia, di mana gerakan ini menghadap ke tanah sebagai satu isyarah agar manusia memahami betul dari mana asalnya secara dhahiriyah, dari mana dia berasal dan kemana akan dikembalikan. Dan pada sujud ruh, sujud ini dilakukan oleh ruh
menghadap kepada ruh universal sebagai mula-mulanya atau awal mulanya di mana ruh itu berawal. Dan untuk sujud syir, yakni sujud menghadap kepada Rabb-nya yang menjadikan sebab mendapatkan kedudukan yang mulia, yang sebaik-baiknya darajat di sisi Ilahi. Dan pada selanjutnya, sujud tersebut kemudian dapat digolongkan menjadi dua sujud secara umum. Sujud hati merupakan sujud khusus dan hanya diterima dalam sholat berdasarkan tingkat pengetahuannya dan pengetahuannya berdasarkan batas tajalinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya gerakan yang pokok keempat adalah gerakan duduk, di mana ini merupakan simbol kebakwaan. Tetapnya beribadah kepada Allah dan tetapnya hanya Allah yang berkehendak dan hanya Allah lah yang tidak akan pernah fana, rusak ataupun hancur. Dan pada gerakan atau suwaratun sujud wajah adalah sujud yang didasarkan pada arah kiblat dengan waktu tertentu, dan suatu waktu setelah sujud wajah akan terangkat. Ini menjadikan isyarah keberadaan manusia yang kadang dia mengakui eksistensi keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada tahapan ini dia akan tunduk terhadap kebesaran zat ilahiyah. Tapi di sisi lain, terkadang manusia hilaf sehingga mengakukan dirinya. Manusia dilepoti oleh egoistis, oleh hawa nafsu, sebagai simbolitas daripada wajah yang terangkat. Karena itulah setiap kali kita selalu diperintahkan sujud agar selalu mengingat-ingat bahwa di mana kita berasal dan kepada siapa hak kita akan kembali. Sehingga pada perjalanan selanjutnya, setelah kita mampu melaksanakan sujud wajah atau badan dengan sebaiknya, diharapkan mampu memahami sujud hati, di mana kiblatnya adalah tetap dan kontinu dan tidak pernah tegak selamanya setelah sujud, yang merupakan aktualisasi syuhud yang tetap pada al-haq. Artinya adalah setelah manusia mengaku benar bahwa dirinya telah sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk selanjutnya tidak akan sekali-kali dalam dirinya itu ada egois, ada hawa nafsu, sehingga menjadikan dirinya lupa terhadap keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa diri manusia yang mazaz, diri manusia yang fana, dan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kekal, yang patut disembah oleh setiap makhluk. Pada konsepnya, sujud terbagi menjadi dua. Sujud universal menunjukkan kepada sujud seorang hamba sebagai alam kecil, tetapi mencakup seluruh hakikat alam. Dan sujud khusus atau sujud hati menunjukkan kepada sujud seorang hamba kepada hal yang fana dengan al-haq, di mana dirinya benar-benar mengakui dan hanya mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada mafhumus salat atau konsep salat secara umum dapat dipahami dari ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Huwallazi yusalli 'alaikum wal malaikatu liyukhrijukum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima." Dari ayat tersebut dapat ditarik beberapa pengertian bahwa salat bermakna sholatul haq, yaitu sholatnya Allah untuk makhluknya sebagai makna global, yakni wujud daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walladzi yusolli alaikum,
Dialah Allah Subhanahu wa taala, zat yang salat atas kalian semua, makhluknya Allah. Artinya adalah Allah memberikan rahmat kepada makhluknya. Yang dengan rahmat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan hamba dari kegelapan kepada cahaya. Dengan rahmatnya tersebut Allah tajalli kepada hambanya dengan seluruh sifat dan tindakannya, dan dengan rahmatnya memberikan wujud setelah kefanaan sehingga mendapatkan bentuk dengan cahaya-cahaya Allah. Dan dengan rahmatnya lah manusia bisa bermusyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat tersebut juga mengisyaratkan adanya salat malaikat yang berarti rahmah. Di sini diartikan sebagai istighfar atau pengampunan, doa untuk orang mukmin. Dan pada hal yang ketiga adalah salat manusia yang berarti kasih sayang dan doa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan wasilah dan kedudukan terpuji di samping salat dengan gerakan yang ditentukan oleh syariat. Oleh karenanya, dalam salat dilarang menoleh karena merupakan hubungan antara hamba dan Rabb-nya. Artinya, dalam salat harus kosong dari selain Dia, yaitu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus fokus, konsentrasi, khusyuk hanya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah memahami bagaimana konsep salat, selanjutnya adalah maqamat salat atau martabat salat. Beberapa martabat yang disampaikan oleh Syekhul Akbar dalam kitab Futuhat Makkiyahnya disebutkan bahwa yang pertama adalah salat syariat. Salat syariat ini dilakukan dengan anggota tubuh untuk mencegah perbuatan maksiat dan kejahatan. Yang kedua, salat nafas atau salat nafsu. Dijalankan dengan ketenangan, ketundukan, dipenuhi dengan kekhusyuan, di mana salat ini berguna untuk mencegah sifat buruk dan tercela yang ada pada diri manusia. Yang ketiga adalah salat qalbu, yakni kita harus mampu merasakan kehadiran hati dan muraqabah dengan mencegah kebisingan yang bersifat duniawi dan kelalaian yang menjadikan kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah salat sir. Salat sir merupakan munajat, berbicara, mencegah melihat selain daripada Allah Subhanahu wa taala dan ketidakhadirannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tetap concern. Tiada ucapan yang paling indah dan tiada kehadiran yang kita lakukan kecuali kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat ruh dilakukan dengan musyahadah sebagai suatu penetapan untuk mencegah sifat-sifat kejiwaan dan menghapus kezaliman, lahirnya sifat-sifat hati yang terpuji. Dan keenam, salat khafa yang dijalankan dengan munajat dan kemesraan dalam maqam atau maqam intimasi billah, kemesraan dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk meneguhkan munculnya wahdah dan tiada dualitas padanya, pada diri manusia. Kita mengakui betul eksistensi Allah Subhanahu wa taala yang tunggal, yang maha segala-galanya. Yang ketujuh adalah salat fana atau salatul fana, yang merupakan fana pada esensi kesatuan dan kecintaan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk menambah wawasan sedikit tentang apa yang disebut fana. Al-fana'u wal fana'ru yal abdu fil af'alihi li af'alihi bi qiyamillahi lahu fi dzalik. Hatta mangfana 'anil haqqi bil haqq li qiyamil haqq bil haqq fana 'anir rububiyyati fadlan 'anil ubudi. Artinya adalah fana
merupakan hilangnya pandangan hamba terhadap tindakan diri sendiri, karena tindakan Allah Subhanahu wa taala, sebab kebesaran Allah Subhanahu wa taala baginya dalam segala tindakan, sehingga barang siapa yang fana atau syirna dari al-haq dengan al-haq, sebab kebesaran al-haq dengan al-haq, maka syirna dari ketuhanan atau yang dipertuhankan oleh manusia dan dari perbudakan. Dalam hal ini Syekhul Akbar Syekh Muhyiddin Ibn Abdillah Muhammad bin Ali Arabi membagi beberapa hal tentang fana. Yang pertama adalah fana'ul anil mukhalafat, yaitu syirna dari segala perbuatan dosa. Yang selanjutnya atau yang kedua adalah fana'ul anil af'alil ibad, yakni fana dari tindakan-tindakan hamba. Artinya adalah menyadari bahwa segala tindakan manusia pada hakikatnya dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, fana'u anis sifatil makhlukin, adalah fana dari segala sifat-sifat makhluk. Yang keempat, fana'u anil kulli zat, yakni fana atau syirna dari personalitas diri. Dan pada tahap ini, bagi seorang salik menyadari betul non-eksistensi dirinya. Yang ada adalah Allah, zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kelima, fana'u anil kulli alam, fana atau syirna dari segala alam, yakni menyadari bahwa segenap aspek alam fenomena ini pada hakikatnya adalah hanyalah mazaz yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, fana'u anil kulli masiwallah, yakni fana atau syirna dari segala sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, sebagaimana kita pahami secara umum, salat yang kita kenal berjumlah 17 rakaat. Dan hal ini menurut Syekh Muhyiddin Ibn Abdillah Muhammad bin Ali Arabi, atau juga disebutkan dalam kitab Sulamun Najah, memiliki takwil bahwa jumlah yang berjumlah 17 rakaat merupakan isyarah bahwa sebagaimana disebutkan dalam kitab Sulamun Najah, salat subuh merupakan salat yang dikerjakan berjumlah 2 rakaat. Iktibarnya adalah jasmani dan rohani yang ada pada diri manusia, juga di mana manusia memiliki syir dan qalbu. Ini dilakukan oleh Nabiullah Adam alaihissalam ketika terusir daripada surganya Allah Subhanahu wa taala, kemudian menemukan kegelapan malam sehingga sampai pada keadaan pagi hari, dan atas rasa syukurnya setelah kegelapan menemukan cahaya, Nabiullah Adam alaihissalam melakukan sholat berjumlah 2 rakaat sebagai iktibar adanya siang dan malam yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada diri manusia simbolitas adanya syir dan qalbu. Untuk sholat zuhur yang berjumlah 4 rakaat merupakan simbolitas keberadaan pendengar, di mana iktibarnya kita memiliki 2 telinga, 2 kaki sebagai ungkapan rasa syukur Nabiullah Ibrahim alaihissalam atas penyelamatan pengorbanan Nabi Ismail alaihissalam ketika akan disembelih. Yang kemudian lenyapnya rasa kesedihan, selanjutnya mencari ridho daripada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan atas semua itu kemudian Nabiullah Ibrahim Khalilur Rahman melaksanakan puji syukur dengan 4 rakaat salat pada waktu zuhur.
Untuk sholat asar dijalankan sebanyak 4 rakaat. Sholat ini i'tibar. Kita memiliki 2 mata dan 2 telinga, simbolitas penglihatan yang kita punya. Dan ini menjadi rasa syukur yang terungkapkan oleh Nabi Yunus alaihissalam di awalnya, di mana beliau pada saat mendapatkan pembebasan daripada Allah Subhanahu wa taala, terhapusnya kegelapan diri, terhapusnya kegelapan malam, terhapusnya kegelapan air dan kegelapan dalam perut ikan. Dan atas rasa syukurnya kemudian Nabi Yunus alaihissalam melakukan sholat pada waktu asyar berjumlah 4 rakaat. Untuk sholat maghrib merupakan sholat yang berjumlah 3 rakaat. Iktibar bahwa kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala lisan, hati, dan gusi, simbolitas pengucap yang ada pada diri manusia. Dan sholat maghrib dilakukan 3 rakaat sebagai ungkapan rasa syukur pada kesejarahan di mana pada waktu Nabi Isa alaihissalatu wassalam mendapatkan dirinya untuk menolak terhadap dirinya yang dipertuhankan oleh kaumnya, dan kemudian penolakan terhadap fitnah yang dilakukan oleh kaumnya terhadap ibunya. Dari serangan kaumnya inilah sehingga Nabi Isa alaihissalam melakukan sholat maghrib pada waktu maghrib, yang juga ungkapan rasa syukur Nabi Isa alaihissalam untuk pengakuannya terhadap eksistensi Tuhan Allah yang wajib disembah. Sehingga atas semua itu Nabiullah Isa alaihissalam pada waktu maghrib melakukan ungkapan syukur dengan 3 rakaat. Rakaat pertama penolakan terhadap ketuhanan selain Allah Subhanahu wa taala. Rakaat kedua penolakan terhadap fitnah ibunya yang dilakukan oleh kaumnya. Dan rakaat ketiga peneguhan terhadap Tuhan yang wajib disembah, Tuhan satu-satunya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Pada sholat Isya dilakukan sebanyak 4 rakaat. Ini merupakan i'tibar bahwa diri manusia memiliki 2 lubang hidung, lubang nafas, kemudian darah, dan merupakan simbolitas bagi pencium. Sholat Isya dilakukan pertama kali dalam kesejarahan oleh Nabi Musa alaihissalam sebagai ungkapan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah menghilangkan kesedihannya berpisah dengan istri, saudara, anak, serta terselamatkan dari pengejaran Raja Fir'aun yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholat 5 waktu pada hakikatnya menunjuk pada panca indera yang dimiliki oleh manusia, yang merupakan sebab bagi kebahagiaan yang didapat secara fisik diperoleh dengan menyempurnakan lahiriah, sebagaimana penghormatan seorang manusia pada ubuah yang bersifat fisik, yaitu Nabiullah Adam alaihissalam. Salat pada tahapan lahiriah ini berakhir pada kesudahan, yaitu kematian, yang serupa dengan kepastian dan bentuknya. Di sisi spiritual, salat adalah menyempurnakan kelahiran yang pertama, yang taklif terhadap apa yang diwajibkan Allah pada kelahiran kedua, sebagaimana kesempurnaan ubuah spiritual, yaitu hakikatul Muhammadiyah. Pada sholat tahapan ini adalah sholat yang disebut sebagai sholat hakiki,
berakhir dengan kefanaan mutlak yang serupa dengan hakikatul yakin. Selanjutnya dari pemahaman tersebut dapat disimpulkan bahwa sholat memiliki 3 tingkatan. Sholat awam adalah sholat yang dilakukan oleh orang mukmin secara umum. Sholat khusus adalah sholat yang dilakukan oleh mukmin soleh atau orang-orang khusus. Dan sholat daim adalah sholat yang dikerjakan oleh para wali, para syadik, dan para nabi. Martabat sholat ini secara umum merupakan jalan agar bisa mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makanya disebutkan as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat adalah mi'rajnya seorang mukmin. Dan apabila seorang telah mampu menjalankan salat dengan sebaik-baiknya, maka dimungkinkan pada tahapan ini seseorang dapat merasakan bagaimana keadaan salat tersebut. Di mana zauqus shalah atau rasanya salat yang secara umum dapat digambarkan pada beberapa keadaan. Keadaan pertama adalah takbiratul ihram, di mana kata takbirah yang berarti sekali dan ihram adalah ad-dukhulu fi hurmati lahi ihraman, atau memasuki area suci, di mana area suci ini adalah milik daripada Allah Subhanahu wa taala. Atau secara umum sebagaimana disebutkan dalam kitab fikih wa'adiluha bahwa sumiyat hadhil takbiratul bitakbiril harami li'annahu yahrumu ala musalli makana halalan lahu qablaha min mawani'is salah kal aqali wasyarabi wal kalami wa nahwu dhalik wa yaksidu biha li dhikril khalisi alladhi yahrumu biha musalli ala nafsihi al-istighalu biha wallah. Disebut sebagai takbir dengan takbiratul ihram karena takbir tersebut adalah keadaan mengharamkannya seorang yang sholat terhadap perbuatan yang dilakukan pada saat sebelum sholat adalah halal, tetapi setelah melakukan sholat semuanya menjadi haram, seperti minum, makan, berucap, dan lain sebagainya. Dan yang dimaksud adalah untuk zikir kepada Allah dengan ikhlas, dengan semurni-murninya, sehingga bagi seseorang yang sholat tidaklah sibuk dalam dirinya kecuali dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa sholat yang kedua adalah munajat. Al-munajat wa ikbalu ala Allah ta'ala wa tamjidu mukhatabatihi wa huwa hadisun khasun wa syiri bi kauni bainal abdi wa rabbih jalla wa ala wa huwa kal hadithi muhibul mahbubih. Munajat adalah penerimaan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala serta keagungannya dan bercakap-cakap kepadanya secara khas atau pribadi dengan syir atau rahasia yang dimilikinya antara hamba dan Tuhannya yang maha tinggi, seperti percakapan pencinta dengan yang dicintai. Kemudian rasa yang selanjutnya adalah tajalli. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Husairi bahwa at-tajalli wal isyrakul anwarul haq alal qulubil muridin. Tajalli merupakan pancaran cahaya kebenaran yang ditorehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hati para salik, para penempuh jalan
menuju Allah. Tajalli merupakan martabat di mana Allah menyikapkan dirinya kepada makhluknya. Seperti tajallul afal, tajallul asma, tajallul sifat, tajallul zat. Penyingkapan diri jika terjadi perbedaan yang dijumpai dalam zuhud di berbagai penyingkapan, itu tidak menandakan adanya perselisihan di antaranya. Itu merupakan hasanah pengalaman batin yang ditemukan oleh seseorang. Rasa sholat yang selanjutnya adalah tubadil. At-tubadilu yakunu alamu syari wa yatalqal insanu li tubadilihi billahi ta'ala ala kulli ahyanihi kama qala ba'duhum al-insanu tahurullah wallahu batinul insan au al-insanu syiri wa an-nasiruhu. Tubadil merupakan kesadaran seorang yang merasakan dan menerima sebab tergantikannya diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap tindakan, seperti perkataan ahli ma'rifat bahwa manusia adalah zahirnya Allah dan Allah adalah batinnya, atau manusia adalah rahasia Allah dan Allah menjadi rahasia bagi manusia. Dan pada akhirnya nanti ada hal yang perlu kita garis bawahi bahwa da'wal ngiswaqi syahlatun lakina laha dalilan wa burhanan. Berbicara tentang cinta atau menyatakan cinta, menyatakan sesuatu hal itu memang mudah, tetapi pernyataan itu butuh bukti dan kenyataan. Untuk itulah mudah-mudahan apa yang telah tersampaikan pada kesempatan Robitohan kali ini bisa disimak dengan sebaik-baiknya sehingga menambah wawasan bagi kita semua untuk mampu meningkatkan amaliyah bagi kita semua, sehingga baik di dunia maupun di akhirat kita akan mendapatkan kebaikan yang lestari. Dan ingatlah sebagaimana disebutkan dalam Al-Hikam bahwa as-salatu tukhratul qulbi min aznazil zunub fastifahu li babil huyub. Salat bisa menjadi pembersih bagi diri manusia terhadap dosa-dosanya. Dan juga sholat bisa menjadi pembuka pintu gaib sehingga memahami betul tentang mukasyafah ghaibiyah maupun mukasyafah rububiyah. Dan pada tahapan ini mudah-mudahan kita semua termasuk hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan rahmat untuk bisa sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baiknya. Ingatlah bahwa sholat bagi kita semua adalah kewajiban yang harus kita tegakkan. Kita bertemu dengan Allah, tiada lain, salah satu jalannya adalah sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan sholat kita diterima, makbulah fi hadadunya ilal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.